apart just in time. You say at least it was worth the try. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Devarisa kembali hadir di layar kaca Anda, Bapak Ibu, dan juga Sivitas Akademika di podcast Una Official yang tentunya akan selalu menghadirkan tayangan-tayangan yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk kita semuanya. Dan alhamdulillah pada hari ini saya sudah kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Profesor Dr. Neti Suharti MS. Bagaimana kabarnya Ibu Prof? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah baik ya. Saya sangat senang sekali bertemu beliau. Ini bisa menginspirasi untuk kita semuanya bahwa untuk menjadi profesor sampai akhir hayat diperjuangkan ya, Prof ya. Baik. Profesor Neti Suharti ini seorang guru besar di dalam bidang ilmu botani farmasi. Ini akan menjadi daya tarik untuk kita mengulas ini bagaimana potensi hayati negara Indonesia bisa dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Nah, ini kita berbicara tentang ilmu botani farmasi. Saya mau bertanya dulu nih tentang kesuksesan beliau memperoleh gelar profesor dalam bidang ilmu botani farmasi. Ini kenapa sih Prof memilih dalam bidang ini? Sebenarnya kan di farmasi banyak lagi ya bidang-bidang yang lainnya. Nah, kenapa sih Ibu lebih memilih dalam bidang ilmu botani farmasi ini? Ya, terima kasih ya Bu Nova ya. Jadi kalau kita untuk botani farmasi itu sebetulnya kan tumbuhan obat ya. Kalau kita perhatikan negara kita ini bukan main kayanya ya, memiliki mega biodiversity, ada 30 spesies tumbuhan ditemukan di Indonesia dan 1.800 lebih diantaranya itu berpotensi sebagai obat atau juga bisa dimanfaatkan sebagai untuk kosmetik ya. Dan latar belakang saya sebetulnya biologi ya. Okay. Jadi kelompok bidang ilmu berarti biologi farmasi lah ya, Bu ya. Ya, jadi saya sangat banyak perhatian saya ke tumbuhan obat ini. Wah, ini berkhasiat sebagai obat ini, spesies A berkhasiat sebagai obat B gitu kan. Itu kan sangat menarik untuk dikaji. Apalagi kita punya kekayaan alam itu ya. Hanya saja kita perhatikan hanya 230-an tumbuhan itu yang baru terdaftar di BPOM. Itu kan peluang sangat besar tuh untuk bisa kita hanya kembangkan. sekian persen yang bisa dimanfaatkan ya. Iya, jadi perlu itu penelitian lebih lanjut, kerjasama, kolaborasi, baik pemerintah, perguruan tinggi, dan industri gitu kan. Berarti potensi untuk pengembangan potensi hayati ini untuk dimanfaatkan ke dalam bahan baku obat ataupun kosmetik masih sangat peluang besar ya Bu ya? Iya, masih peluang besar. Iya. Nah ini Ibu kemarin penelitiannya untuk meraih gelar profesor berjudul Potensi Biologis Jahe Merah dan Kunyit Talerang. Nah ini Ibu kenapa memilih jahe merah dan kunyit talerang ini Bu? Jadi dua jenis tanaman ini sebetulnya merupakan tanaman memiliki rimpang ya, yang kalau itu familinya Zingiberaceae namanya. Jadi ini tanaman kalau jahe itu kita udah tahu tuh, udah lama dimanfaatkan ya. Samping dia sebagai rempah, ternyata sangat potensi untuk sebagai obat gitu kan, obat tradisional. Lihat aja lah umumnya jamu-jamu atau apa itu mengandung jahe gitu kan. Nah, ternyata jahe ini mengandung senyawa namanya gingerol. Gingerol inilah yang aktif, yang memiliki aktivitas baik dia sebagai antiinflamasi untuk mengatasi radang, antioksidan yang bagus untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke tubuh, kemudian sebagai anti kanker. Dan satu lagi yang paling menarik, dia sebagai imunomodulator, memperbaiki imun dari tubuh gitu kan. Itu apanya. Jadi saya dengan jahe ini penelitiannya udah semenjak tahun 90-an ya. 90-an ya. Kebetulan saya belum lahir ya. Jadi jahe itu kan dia cukup lama ya, cukup panjang penelitian Ibu tentang jahe ini ya. Saya udah mulai dari memperbanyak secara tissue culture, kultur jaringan dulu. Kemudian mengendalikan penyakitnya, kemudian menggunakan
bahannya untuk secara farmakologis, secara biologis gitu kan. Jadi ternyata dia memang berpotensi sekali sebagai menghambat sel kanker payudara gitu kan. Tapi ini memang masih terbatas penelitian-penelitian in vitro ya. Kita butuh penelitian in vivo, tapi memang kemarin itu ada kendala untuk melanjutkan in vivo sehingga baru dibatas in vitro. Tapi dia sangat poten ini dengan IC50 cuma 15,3 itu kan termasuk poten itu di bawah 20 mikrogram per mililiter. Oke, baik. Nah, ini terkait jahe merah tadi ya, Bu Prof ya. Nah, terkait dengan kunyit talerang ini. Iya, kunyit talerang ini satu lagi. Dia tanaman. Kayaknya biasanya kan kunyit yang kita biasa gunakan untuk masak, mungkin kunyit ini berarti beda ya, beda. Prof ya? Ya, ini tanaman berbunga, bunganya sangat wangi, lembut, bisa dijadikan parfum. Ini juga ternyata memiliki aktivitas yang banyak gitu. Di antaranya dia sebagai anti diabetes gitu kan. Kemudian yang kedua antibakteri. Yang penelitian kami itu antibakteri resisten terhadap metisilin. Jadi bakteri-bakteri yang resisten ternyata dia memiliki aktivitas yang kuat. Nah, ya. Yang ketiga, dia juga bisa sebagai menghambat enzim tirosinase penyebab melasma kulit menghitam ini. Kemudian yang terakhir, hitam ya, Bu, ya? Ya, yang terakhir juga sebagai anti analgetik penghilang rasa nyeri. Nah, ini juga dia ternyata hampir sama dengan obat-obat yang sudah beredar. Berarti potensi sekali kan? Ya, dia cuman dari ekstrak kan gitu. Kemudian untuk keamanan dari obat-obat tradisional ini kita harus melakukan uji toksisitasnya. Ternyata senyawa ini praktis tidak toksik. Ekstrak-ekstrak tanaman ini praktis tidak toksik. Berarti aman loh untuk dimakan, untuk dikonsumsi gitu. Berarti dengan jahe merah dan kunyit talerang ini menjadi inspirasi ya bagi Ibu untuk menelitinya, karena banyak sekali manfaat yang bisa dimanfaatkan oleh tubuh manusia, manfaat dari jahe merah dan kunyit talerang ini. Tadi Ibu mengatakan sudah mulai penelitian tentang jahe ini dari tahun 90-an. Artinya sudah cukup hampir 30 tahun ini ya Bu ya. Penelitiannya cukup panjang. Apa sih kendala Ibu mungkin selama penelitian tentang jahe merah ini ataupun kunyit talerang, Bu? Iya, kita sebetulnya dalam penelitian tumbuhan obat itu kan kita sebetulnya pengen hilirisasi, memang sampai ke masyarakat, ya kan? Dalam bentuk produk obat gitu kan. Tetapi kan itu salah satu kendalanya adalah mungkin dalam regulasi ya. Regulasi kan kita harus mengikuti aturan-aturan. Kalau dia diklasifikasikan sebagai obat herbal terstandar, dia harus dulu uji preklinis gitu kan. Preklinis itu memang uji pada hewan-hewan uji dan terjamin bahwa dia aman gitu, toksisitasnya dia aman gitu kan. Akan tetapi di uji in vivo itu kadang-kadang kita terkendala. Seperti kami itu di jahe itu kan, dia udah dapat udah dapat sediaannya, udah dapat aktivitasnya. Pas mau diujikan ke hewan uji, kita butuh hewan yang khusus gitu. Itu null mice itu tikus mencit gundul gitu. Nah, itu kita harus impor gitu. Kita tidak tersedia di negara kita. Itu ada kendala kita kan. Nah, jadi akhirnya tidak jadi ke in vivo. Kalau in vivo tidak jadi, itu tidak mungkin bisa tidak bisa klinis lagi kan. Ya, jadi preklinis tidak sukses, tentu aja ke klinis kita tidak bisa menguji. Akhirnya tidak sampai ke hilir. Hilirnya belum sampai-sampai juga ya, belum Bu ya. Sampai-sampai juga ya. Kecuali kunyit talerang itu kita in vivo udah ada itu. Yang analgetik, yang penghilang rasa nyeri itu kita udah ada secara in vivo. Tinggal tinggal klinisnya aja lagi. Kalau dokter atau kelompok kesehatan yang lainnya mau kerjasama kolaborasi, itu sangat berpeluang itu kita mengembangkan. Jadi dari hasil penelitian Ibu ini menghasilkan ekstrak jahe merahnya dan kunyit talerang ini. Apakah selama ini sudah berbentuk obatkah yang bisa dimanfaatkan ke masyarakat begitu atau bagaimana sejauh ini, Bu? Sebetulnya kalau yang untuk jahe merah, yang kunyit talerang juga, kita udah mulai dari yang sangat sederhana. Itu kan kelompok obat tradisional itu kan ada 3, jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka, ya kan. Nah, yang kalau jamu itu kita udah pengabdian di mana-mana itu, jadi udah dimanfaatkan oleh masyarakat kan. Udah bikin jamu instan itu, jamu instan dari kunyit talerang, udah untuk mengkonsumsi. Ya, itu tidak penuh persyaratan kan, tidak perlu harus uji
preklinis dulu. Karena rata-rata memang kalau bahan-bahan alami ini, bahan-bahan tumbuhan ini memang orang udah yakin aja, oh jahe emang bagus untuk kesehatan, kunyit juga begitu, atau serai juga begitu, gitu ya Bu ya. Jadi orang untuk minum jamu tuh nggak takut lagi gitu ya. Iya, karena memang secara ilmiah kan udah dibuktikan juga kan. Nah, kan persoalan toksisitas. Udah dia nggak toksik, kenapa kita takut gitu kan meminumnya? Tapi mungkin masyarakat mungkin kalau obat yang berbahan alami dalam bentuk tablet ataupun sirup mungkin masih mikir ya Bu ya. Mikir. Itu makanya mungkin kan yang regulasinya mungkin itu ketat kan. Jadi harus uji klinis dulu, preklinis dulu, kemudian uji toksisitasnya dulu, kemudian baru uji klinis ya kan. Nah itu panjang tuh jalannya gitu. Tapi walaupun panjang itu memang harus kita tempuh harusnya. Kalau memang kita mau memajukan bahan alam kita ini. Tapi kalau enggak ya kita terpaksa melihat-lihat seperti itu aja. Berbangga-bangga aja. Iya, aja. Berbangga-bangga aja kita kaya, tumbuhan obat kita banyak, melimpah ruah. Tapi kita kan belum sampai ke hilirnya tadi ya, sampai belum tingkat kayak komersil. Baik, Ibu tadi itu sudah mengatakan bahwa sudah ekstrak ini dipakai dalam bentuk jamu. Apakah sudah ada Ibu mencoba untuk ke dalam bentuk obat-obatan yang lain, mungkin salep atau apa gitu? Ya, kalau dalam tingkat penelitian sudah ada ya, namanya itu sudah menghasilkan produk ya dari ekstrak jahe merah ini dan kunyit talerang. Udah. Liquid crystal cream, jadi kita bikin dalam bentuk krim, juga ada udah bikin dalam bentuk nano emulsi dari kedua ekstrak itu kita sama-sama dengan bidang teknologi farmasi. Saya tuh tidak mungkin kerja sendiri ya kan, jadi saya cuma penyedia kolaborasi penyedia bidang teknologi farmasi akan memformulanya, bidang farmakologi akan menguji aktivitasnya dan seterusnya. Nah sejauh ini kan Bu ya, kabarnya memang kebutuhan bahan baku obat di Indonesia 90-95% itu masih impor Ibu. Nah ini mungkin potensi hayati yang kita miliki ini menurut Ibu bagaimana kondisi sekarang ini, apakah bisa mengurangi impor ini atau bagaimana Ibu? Karena ini kita jangan-jangan sedikit-sedikit impor, malah dengan bahan baku obat juga masih impor ternyata sampai 95%. Ini mungkin bagaimana tanggapan Ibu? Iya, memang ya kita 90-95% itu kita kan impor tuh bahan baku obat kita. Itu makanya pemerintah sebetulnya udah mengarahkan ke pengembangan fitofarmaka ya dengan menggunakan bahan baku obat kita dari tumbuhan. Cuma ya itu tadi tidak secepat yang diharapkan pemerintah. Saya lihat perjalanan ini ya, mungkin berbagai kendala kali ya. Jadi riset tua mungkin ada yang kurang terfokus atau kolaborasi yang kurang. Misalnya bidang formula atau bidang farmasi mungkin bekerja membuat-buat saja, tidak masuk ke bidang yang aplikasi ya kan. Yang diaplikasikan harusnya kan bidang kesehatan lain, ke dokter misalnya kan. Nah, dokter mungkin ada yang suka dengan tumbuhan obat, ada yang nggak suka, ada juga tuh. Dan kita sering membuat sesuatu tuh kan di hulu-hulu saja kan. Untuk lari ke hilir tuh yang agak lamban gitu, struggle banget ya perjuangannya ya. Kalau saya agak mikirnya memang agak terbalik dikit. Saya pakai konsep Bapak Mendiang Habibie. Saya lebih senang berawal di hulu gitu, berawal di akhir, berakhir di awal gitu kan. Tapi kalau biasanya orang kan di awal di hulu-hulu aja, jadi akhirnya tidak tercapai ke hilir. Betul. Selama ini memang kita tanaman obat berlimpah, peneliti banyak. Bilang tadi hampir 30.000 ya Bu ya, hampir 30.000 spesies tumbuhan di Indonesia ditumbuh dan berkembang di Indonesia. Tapi hanya 238 spesies kalau nggak salah yang baru terdaftar di BPOM. Itu untuk tingkat fitofarmaka mungkin kalau nggak salah 11 jenis cuman. 30-an obat herbal terstandar. Memang yang ribuan itu jamu. Jadi balik lagi kita ke jamu. Jamu ya. Tapi kan jamu ini juga belum sampai ke titik. Misalnya orang sakit kanker tadi ya Bu ya. Kata Ibu nih jahe merah sama kunyit talerang ini bisa untuk mencegah ataupun mengatasi penyakit kanker payudara ya Bu. Ini kan sangat menarik ya Bu ya. Kalau benar-benar ini diselesaikan sampai ke hilir gitu. Ini karena penyakit kanker ini
level gizinya kan iya. terus meningkat kan? Meningkat Iya, gitu, dengan Bu, ya. pola hidup, gaya Betul, hidup, pola betul. makan yang seperti Betul, ini, kita tercemar betul. dengan bahan-bahan sintetis yang cukup apa Betul. kan? Sebetulnya begitu, cuman Oke. ya gimana ya? Kadang-kadang maaf saya sering tuh kalau di ada pertemuan-pertemuan dengan dokter dengan apa, memang banyak juga dokter yang tertarik dengan masalah tanaman obat. Saya bilang, janganlah dipandang sebelah mata tanaman obat ini, tumbuhan obat ini. Cobalah memang kalau kita memang ingin memajukan usahakanlah memajukan, saya bilang kan. Ibu sudah menyampaikan bahwa bahan baku obat ini ada yang sintetis, ada yang alami. Menurut Ibu Iya. mana yang lebih efektif dari dua ini? Ya, kalau untuk kuratif, untuk pengobatan memang ya kita butuh yang sintetis, yang cepat kerjanya kan. Kalau bahan dari tumbuhan ini kan dia kerjanya tuh perlahan-lahan, lambat, prosesnya yang lebih lama cuman ya. dia efek sampingnya minimalis. Oke. Ya boleh dikata tidak, ya minimalis lah efek samping. Oke. Jadi sebenarnya lebih baik ya kita menggunakan bahan alami ini ya Bu ya daripada Kalau bahan untuk baku preventif sintetis. lebih baik Oke. sebetulnya. Ya. Baik. Itu kan saya bilang kan tidak ada orang keracunan minum jahe kan, tidak ada yang orang keracunan minum Malah lebih temulawak, meningkatkan ya. nafsu makan ya Ibu. Ini kan semua kan memang ya. Oke. Nah, ini kabarnya Ibu memperoleh gelar profesor ini cukup lama ya Bu ya. Ya, lumayan. Pengurusannya di tahun 2000 2018 2018 ya, Bu? sebelum online masih pakai apa ini bukti-bukti yang apa itu. Artinya perjuangan Ibu juga cukup panjang. Ya. Memperoleh gelar profesornya sampai menyelesaikan penelitian profesornya, guru besarnya. Ini benar-benar perjuangan yang luar biasa. Iya. Mungkin ini apa harapan Ibu bagi generasi muda ya? Karena sekarang ini mungkin di cabang ilmu seperti Ibu spesifik ya di ilmu botani farmasi ini mungkin tidak banyak ya yang ada di Indonesia. Nah, ini bagaimana Ibu menginspirasi generasi muda biar tadi kan masih baru 200 jenis tumbuhan yang baru diolah Terdaftar. dan terdaftar. Nah, ini bagaimana Ibu bisa menginspirasi generasi muda selanjutnya? Ya, saya mengharapkan sebetulnya ke generasi muda ya untuk mencintai ya bahan alam tumbuhan kita ini dan mengembangkannya dan menelitinya walaupun saya udah mulai sedikit saja kan baru secuil ini yang saya mulai kan. Saya mengharapkan mengembangkan lebih menghargai kekayaan alam kita ini ya. Ya mungkin bisa melalui penelitian, lebih mungkin kerjasama kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkompeten misalnya kan supaya memang kita tumbuhan Indonesia ini terangkat lah gitu kan di negara sendiri gitu apanya fungsinya berfungsi gitu kan. Oke. Dan tentunya kita harus membudidayakannya ya, Bu, ya. Iya, Karena itu yang kalau utama. misalnya dimanfaatkan tapi tidak dibudidayakan juga punah nih tumbuhan iya. yang kekayaan kita punya ini, betul Iya, sekali. iya. Dan ini juga berperan bagi mahasiswa biologi ya Bu ya. Iya, biologi, Ataupun mahasiswa pertanian, pertanian. iya. Ini juga bagaimana sih untuk meningkatkan kualitas dari tumbuhan ini, misalnya jahe yang berkualitas, gemuk-gemuk, ya, Bu, ya. Iya. Bisa menghasilkan ekstrak yang tinggi, kualitas tinggi, dan itu bisa menjadi penelitian yang sangat menarik ke depannya nantinya, Bu Iya. ya. Oke, ini harapan Ibu ke depannya, Bu, selaku guru besar di bidang ilmu botani farmasi, boleh disampaikan, Bu. Ya, jadi saya memang untuk botani farmasi ini ya, karena kita memang Sumatera Barat ya Sumatera lah ya umumnya kita kan memiliki hutan yang cukup masih bagus ya, masih masih terjaga kan kelestariannya untuk tidak seenaknya memusnahkan hutan, membabat hutan itu untuk betul kan. Kemudian membudidayakan itu tumbuh-tumbuhan yang mudah dibudidayakan dan berpotensi sebagai tumbuhan obat supaya lebih ditingkatkan, diperhatikan oleh pemerintah gitu kan. Nggak usahlah kita memikirkan pula membudidayakan tanaman-tanaman yang aneh-aneh seperti itu. Cukuplah jahe, temulawak, kunyit talerang itu saya bilang ya kan. Itu udah Banyak sampai dia ke manfaatnya ya, Bu, ya? udah sampai dia ke hilir tuh banyak yang terbantu itu ya kan, seperti tadi itu nyeri-nyeri itu kan analgetik itu kan biasanya untuk anak-anak remaja misalnya kan kalau
haid itu kan Nyeri haid, ya bisa ya? kan bisa Oke. jadi apa juga itu kan alternatif itu kan supaya dia jangan terlampau banyak makan obat sintetis ya kan. Betul sekali. Oke. Yang satu lagi dia karminatif nih. Jahe, zingiberasi itu yang rimpang-rimpangan itu dia bersifat karminatif. Dia menarik gas dari dalam tubuh, dari jaringan tubuh ya kan. Oke. Itu bagus tuh untuk kembung, untuk sakit kepala karena masuk angin misalnya kan, itu untuk flu kan, mengatasi flu. Dia juga sebagai imunostimulan, imunomodulator, meningkatkan imunitas gitu kan. Oke. Boleh nih Deva minta resep Ibu nih kalau misalnya dalam bentuk ekstrak jahe merah ataupun kunyit talerang ini belum bisa kita temukan dalam bentuk obat pil ataupun sirup ya Bu ya. Iya. Mungkin resep sehari-hari untuk mencegah penyakit ada nggak Bu? Resep tersendiri yang dari Ibu? Mungkin dalam Kalau bentuk minuman jahe jamu. itu ada tuh, jahe, temulawak, kunyit talerang itu ada tuh. Itu kalau kita gampang aja, diambil rimpangnya, digeprek, kemudian atau diiris-iris, direbus. Mungkin agak misalnya 100 gram misalnya kan, Oke. direbus, kemudian diminum airnya. Ya itu nanti tuh enak badan tuh, nyaman gitu, nyaman ya, Bu, karena ya. mungkin angin keluar dari badannya kan. Dan sangat cocok untuk yang Kalau masuk pengen angin ya Bu. pengalaman saya udah mau di scan, mungkin dikira saya penderita ginjal atau apalah gitu kan. Ternyata apa? Ternyata angin terjerap di usus atau di lambung. Setelah saya minum jahe itu, ya keluar dia ke atas ke Keluar bawah, ya? keluar. Ternyata gampang anginnya. saja obatnya ya, Bu? Iya, gampang aja. Orang minum yang kita produk, ternyata kita sendiri tidak sempat minum Berarti ini kan. bisa dimanfaatkan jahe merah ini dengan lebih ringan dengan seduh air panas ya Bu. Iya, Ini resep air sehari-hari. panas, Bisa diminum sekali sehari ya Bu ya. Bisa sekali sehari. Tapi kalau tidak ada keluhan apa-apa, janganlah diminum terus kan. Tapi Oke. kalau ada terasa badan nggak enak, kepala berasa agak masuk angin kali ya, nah itu minum lah. Nggak Oke, usah. apakah boleh dicampur dengan Madu, ataupun bagus, gula? bagus, madu bagus. Oke. Ada kalau suka minum susu, dikasih minum susu Susu juga nggak apa-apa ya, boleh, Bu? nggak apa-apa. Oke. Anak-anak kalau selera makannya kurang, salah satu yang bagus tuh jahe atau temulawak. Itu bagus, dia meningkatkan selera makan untuk anak-anak. Oke, baik. Anak-anak saya sering bilang tuh anak-anak stunting itu kan mungkin selera makannya juga kurang itu kan, kasih dia minuman kayak gini deh. Kunyit merah dengan temulawak ya Ya Bu ya. meningkat selera makannya itu. Oke, Gemuk. baik. Terima kasih banyak Bu resepnya. Ini mungkin yang paling mudah kita serap ya. Iya. Dengan gampangnya kita bisa mengkonsumsi jahe merah dan kunyit talerang ini dalam bentuk diseduh ya dengan air hangat ya Bu ya. Iya. Dan ini mudah-mudahan bisa mencegah segala penyakit ya kepada Iya. kita semuanya dan tetap menjadi badan bugar kembali. Oke, terima kasih banyak Ibu Iya. Profesor Neti Soeharti yang telah memberikan banyak sekali ilmu-ilmu tentang potensi jahe merah ini dan juga kunyit talerang yang mudah-mudahan ini bisa dikembangkan lagi dalam penelitian mendatang dan tentunya kita harapkan kepada generasi muda tetap mencintai potensi hayati Indonesia untuk dapat dibudidayakan. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu dan Ya, juga sama-sama. pemirsa podcast yang selalu menonton ya podcastnya Unan Official. Dan tentunya kita akan selalu memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi untuk Anda semua. Baiklah, saya undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.